Pemirsa, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul di Jakarta Pusat. Ini artinya rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 di 5 kota dan 1 kabupaten sudah rampung dan Pram Rano unggul sementara berdasarkan real count. Pasangan Pramono Rano Karno unggul di Jakarta Pusat dengan 220.372 suara. Disusul paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang meraih 152.235 suara. Lalu Dharma Pongrekun Kunwardana 44.865 suara. Namun saksi paslon RK Suswono menolak menandatangani rekapitulasi suara ini. Hal ini disampaikan KPU Jakarta Pusat pada Kamis 5 Desember. Sebelumnya Pramono Rano juga unggul di wilayah lainnya di Provinsi Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Barat. Ya, tadi saksi paslon 01 itu menolak untuk menandatangani dan itu kita masukkan dalam kejadian khusus, sudah kita catatkan. Tadi di Jakarta Selatan sendiri partisipasi pemilihnya itu berapa persen kira-kira? Di angka 55,98%. KPU Jakarta sudah merampungkan rekapitulasi suara pilkada di seluruh wilayah Jakarta. Hasilnya pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano unggul di semua wilayah. Apakah ini artinya pilkada Jakarta akan selesai satu putaran? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Malam Reza. Ya, Mas Burhan, meski belum ada putusan resmi dari KPU, tapi apakah hasil rekapitulasi suara di 6 kabupaten kota ini sudah bisa menggambarkan bahwa Pram Rano unggul dan Pilkada Jakarta selesai dalam satu putaran? Mas Burhan. Ya, secara umum hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten kota di Jakarta itu sudah sangat mirip dengan hasil yang diunggah oleh KPPS. Waktu itu sempat dicatat oleh para pengawal suara, misalnya organisasi Jaga Suara yang mencatat perolehan Pram Rano 50,07%. Jadi 50% plus 2.900 suara. Memang sangat tipis di atas 50% plus 1, tetapi sudah cukup untuk membungkus kemenangan dalam satu putaran. Tentu dengan asumsi keputusan di tingkat rekapitulasi kabupaten kota ini akan berlanjut hingga ke tingkat provinsi. Baik, dalam hasil quick count kan kemarin ada data dari hasil survei dengan menempatkan Pram Rano di angka 49%. Apakah ini sekaligus mengonfirmasi margin of error dari hitung cepat tersebut plus 1 begitu, Mas Burhan? Jadi membaca margin of error, terutama dalam quick count, memang perlu pengetahuan khusus ya, Reza ya. Jadi begini, dari 9 penyelenggara quick count, itu angkanya variatif. Yang paling pesimis adalah Kompas, yaitu 49,49%. Yang paling optimis buat suara Pram Rano itu SMRC, 51,03%. Sementara 7 organisasi yang lain itu kisaran antara 49 sampai 51%. Nah, karena margin of error tiap lembaga beda-beda, tetapi umumnya 1% plus minus 1% ke atas atau 1% ke bawah, maka kisaran 49 sampai 51% itu tidak signifikan secara statistik. Nah, sejak hari pertama saya berusaha untuk mengumpulkan, Reza, hasil quick count dari lembaga-lembaga, termasuk quick count yang indikator lakukan, itu menarik tuh. Jadi kisaran Pram Rano setelah digabung perolehan estimasi dari 9 lembaga yang melakukan quick count, itu di angka, ini saya baca tepatnya ya, di angka 50,17%. Ini suara gabungan nih dari 3.700 TPS yang terpilih secara sampel oleh 9 lembaga yang melakukan quick count. Jadi di atas 50. Ya, karena tadi suara Kompas atau indikator dalam estimasinya itu kan dalam range ya.
Sementara 7 yang lain umumnya di atas 50%. Nah, berapa margin of error dari gabungan lembaga-lembaga yang melakukan quick count di Jakarta? Setelah saya estimasi itu margin of errornya setelah digabung itu bukan 1% lagi, tapi turun jadi 0,317%. Nah, pertanyaannya, dengan estimasi gabungan prediksi buat Pramrano 50,17%, margin of error 0,31% itu signifikan atau tidak? Ternyata tetap tidak signifikan. Karena kalau misalnya 50,17% dikurangi 0,317% ke bawah, ya kan, Ya. membaca margin of error itu dalam kisaran ya, dalam range, itu tetap di bawah 50%. Tetapi bisa saja 50,17% tadi plus 0,317%. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Tetapi tetap poin saya adalah digabung sekalipun, itu estimasi menurut gabungan 9 lembaga yang melakukan quick count di Jakarta untuk Pramrano itu masih bisa di bawah 50% atau di atas 50%. Meskipun average-nya itu 50,17%. Tetapi lagi-lagi gabungannya kan rata-ratanya 50,17%. Karenanya saya waktu itu berkali-kali mengatakan, meskipun feeling saya ini satu putaran, tetapi quick count tidak bisa memberikan bukti yang meyakinkan untuk kemenangan satu putaran buat Mas Pram. Dan karenanya PD Perjuangan dan tim pendukung Mas Pram itu harus menjaga hasil supaya tidak terjadi kecurangan yang membuat siapapun merasa tidak diperlakukan secara adil. Ya. Nah, Mas Burhan, kubu RK Suswono kan juga keberatan ini dengan kinerja KPU dan melayangkan mosi tidak percaya dilaporkan ke DKPP. Apakah hal-hal itu bisa menjadi peluang atau celah begitu untuk pasangan Ridho mempengaruhi hasil Pilkada Jakarta, Mas Burhan? Ya, memang sangat tergantung bukti yang dibawa oleh Ridho. Jadi ini masing-masing pihak, Mas Pram, Rano tentu punya harapan kontestasi di Jakarta bisa selesai dalam satu putaran. Tetapi kita juga bisa memahami kalau misalnya pasangan Ridho berusaha untuk menunjukkan bahwa pilkada di Jakarta tidak selesai dalam satu putaran. Nah, sekarang tinggal kepada kedua belah pihak karena hasil quick count tidak bisa memberikan bukti yang meyakinkan. Sekarang tinggal adu kuat antara kedua belah pihak. Nah, pasangan Ridho itu kan argumen yang dibawa sejauh ini adalah malpraktek elektoral di TPS Pinang-Ranti. Ya, tetapi kita tahu yang dipersoalkan adalah 18 suara yang dicoblos sesuai dengan instruksi KPPS, kemudian dilakukan oleh penyelenggara TPS tempat ke pasangan 03. Tetapi jumlahnya kan 18. Sementara yang harus dibuktikan adalah plus 50% plus, yaitu 2.900 suara yang membuat Mas Pram bisa unggul dalam satu putaran. Kalau modalnya hanya satu TPS saja tentu tidak cukup. Nah, kemudian pasangan Ridho membawa argumen lain, yaitu C6, undangan memilih yang tidak didistribusikan. Nah, pertanyaan saya, apakah undangan C6 tadi itu sengaja tidak didistribusikan khusus buat pemilih dari pasangan Ridho atau tidak? Kalau misalnya bersifat random, ya tentu saja kita akan nantikan perkembangannya seperti apa ya, Mas Burhan. KPU tidak merasa perlu untuk Ya, baik. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktu Anda dalam Prime Time News malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.